Menurutku Gita ini orang yang sangat keren banget gitu. Dia sudah bisa memisahkan kehidupan dia supaya tidak menjadi toksik. Jadi dia bisa memilih pertemanan yang baik. Kata-katanya ini keren banget. Kalau kamu punya temen yang sekarang bersama rezim dan kamu udah nggak setuju sama pilihan hidupnya, menegur dan memilih menjauh itu nggak apa-apa. Sampai di bagian itu, kata-katanya ini memang sudah menunjukkan cara hidup yang sangat positif. Supaya ya kalian mengurangi friction-friction dalam hidup sehari-hari, nggak perlulah berdebat-berdebat yang nggak penting. Tapi kemudian dia menambahkan, keberpihakan berlaku untuk tahu siapa yang salah. Aku nggak akan berpura-pura bahwa Gita ini tidak memahami masalah literasi ya, soalnya dia lirikis yang jago. Jadi kata-kata dia keberpihakan berlaku untuk tahu siapa yang salah di sini dengan implikasi yang di atasnya dia bilang bahwa kalau kamu nggak suka berteman dengan teman yang percaya sama rezim, bersama dengan rezim, berarti Mbak Gita ini mengatakan kalau rezim itu udah pasti salah. Ya kalau yang ngepostnya mungkin anak-anak random sih aku nggak akan mengatakan itu ya, tapi Mbak Gita ini lirikis. Jadi dia sangat mengerti apa yang dia tulis. Ya aku setuju sih sama komen yang ini. Berarti semua orang harus sepakat untuk membenci pemerintah yang sekarang. Ya kan, gak ngerti lagi sama yang gini-gini. Wah. Beda pendapat itu wajar, namanya juga manusia. Kenapa harus jauh menjauhi sih? Lalu aku setuju banget nih sama kakak yang ini. Dia bilang kalau misalkan teman-temannya mungkin ada yang gak suka sama dia karena pilihan politik yang berbeda, tapi dia tidak membalas. Karena menurutnya, di pemerintahan yang sementara ini gak mungkin lah dia musuhan sama temennya yang kenal lebih lama dari pemerintahan. Itu baru cara hidup yang dewasa, ketika kita menyikapi perbedaan pilihan politik di antara lingkungan pertemanan kita. Ya kan kayak misalkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga di pihak yang berbeda, tapi kan sekarang mereka bersatu kubunya. Jadi ya jangan sampai kamu dan temanmu udah terlanjur nggak negur sapa karena beda pilihan. Sementara yang di atas sana 3-5 tahun lagi malah bekerja sama. Kayak dibadutin gitu kita. Politik itu adalah sesuatu yang sangat dinamis, dia bukan sesuatu yang stagnan, bukan sesuatu yang statis. Hari ini bisa jadi politician yang ini dengan politician yang ini itu berantem ya di sosial media, tapi kita nggak tahu di balik itu mereka bisa jadi kumpul ketemu, silaturahmi, ngobrol dengan santai, berdiskusi dengan sangat baik. Cuman ya di depan publik kita ngeliatnya mereka beranteman. Jadi ya jangan kaget kalau misalkan tahu-taunya di pemilu berikutnya mereka ternyata malah bersatu kubunya. Karena politician ini yang menyadari kalau misalkan mereka punya argumen-argumen, punya sudut pandang, punya pilihan-pilihan mereka sendiri tentang gimana yang menurut mereka paling bagus buat majuin Indonesia. Pada akhirnya mereka semua itu sebenarnya maunya memajukan Indonesia. Maunya Indonesia tetap bertahan. Jangan sampai Indonesia bubar. Ya kan kalau Indonesia bubar terus mereka mau berkuasa di mana? Ya tentu kalau misalkan yang tukang korup-korup dan lain-lain ya you know lah yang kayak begitu ya ditangkap-tangkapin aja lah ya. Tetap ada oknum-oknum yang begitu. Kita nggak bisa menuntut bahwa politician ini tuh sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, ya kan? Kayak katanya Aldi Taher. Jadi ya udah sesempurna apa Mbak Gita ini sampai dia bisa tahu bahwa pemerintahan itu udah pasti salah.